persilakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat rumah adat Pindrang atau biasa dipanggil Raja. Dan perkenalkan, saya atas nama Muhammad Sabir sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ramadan sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Raditya Anugrah sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Bismayanti sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Nina Lailul Asia sebagai pembaca. Perkenalkan, saya Nora Sisa sebagai pembaca. Dengan ini kami mempersilakan anggota sekalian untuk duduk dan kami mempresentasikannya. Puji syukur diucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya sehingga video ini dapat terus sampai selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dari pembuatan video ini. Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan video ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu, kami sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan video ini. Dan berikutnya kami persilakan kepada Raditya Anugrah untuk melakukan teks membaca kedua. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Salah satunya terwujud dalam beragam bentuk rumah adat. Setiap suku memiliki keunikan dalam gaya arsitektur rumah adatnya yang mencerminkan identitas sosial, budaya, dan kearifan lokal. Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah dengan keberagaman etnis memiliki rumah adat yang khas bagi suku Bugis, yaitu Soraja. Rumah ini merupakan simbol kejayaan dan status sosial dalam masyarakat Bugis, khususnya di daerah Pindrang. Rumah adat bukan hanya warisan budaya yang dipelihara secara fisik, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat setempat. Makanya ini bertujuan untuk membahas lebih dalam mengenai Soraja sebagai rumah adat Bugis yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Bugis di Pindrang dan sekitarnya. Selain itu, akan dijelaskan pula bagaimana rumah adat ini bisa dijadikan media pembelajaran melalui kerajinan tangan seperti pembuatan miniatur dari stik es krim. Nah, dan kami mempersilakan lagi kepada Bismayanti untuk melakukan pembacaan kedua. Rumah adat sebagai identitas budaya. Rumah adat mencerminkan kepribadian, pola hidup, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat suatu daerah. Pada masyarakat Bugis, rumah adat tidak sekedar tempat tinggal, melainkan cerminan dari struktur sosial masyarakat. Soalnya, rumah adat yang besar dan mewah biasanya ditempati oleh keluarga bangsawan atau tokoh masyarakat yang terpadat. Rumah adat Bugis atau Soraja di Sulawesi Selatan merupakan rumah adat dengan bentuk panggung yang khas, dibangun menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu ulin di Pindrang. Rumah adat ini menjadi salah satu ciri khas yang menonjol dan memiliki nilai historis. Atapnya yang curam dan tiang-tiangnya tinggi mencirikan arsitektur Bugis yang sangat adaptif terhadap lingkungan alam, terutama iklim tropis dan kondisi geografis setempat. Dan itulah, dan kami akan mempersilakan kembali salah satu anggota kami, yaitu Andinela, untuk melakukan bacaan berikutnya. Dipersilakan dengan hormat. Filosofi dan nilai dalam rumah adat Bugis atau Soraja. Setiap elemen dalam Soraja memiliki nilai simbolis yang dalam. Misalnya, tiang-tiang penyangga yang tinggi melambangkan kekuatan dan kebangsawanan. Sementara atap yang berbentuk segitiga menyimbolkan hubungan manusia dengan Tuhan. Penempatan ruangan dalam rumah adat juga memiliki arti filosofis, di mana ruang utama di tengah rumah sering digunakan untuk pertemuan adat atau kegiatan penting lainnya. Arsitektur dan struktur rumah adat Bugis atau Soraja.
Toraja memiliki beberapa bagian utama yang memiliki fungsi spesifik. Pasaringan, bagian bawah rumah yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang atau sebagai kandang hewan. Ruang tamu atau lego-lego, ruangan di lantai utama yang luas digunakan untuk menerima tamu atau acara-acara besar. Ruang dalam, tempat tidur atau ruang private untuk keluarga. Rumah adat Bugis ini dibangun dengan prinsip ketahanan tiang-tiang besar yang menopang. Rumah didesain agar tahan terhadap gempa dan cuaca ekstrim. Ya, itu lagi dari teman kita, dan kita akan mempersilakan satu lagi teman kita, yaitu Nur Asisa untuk melakukan bacaan. Dipersilakan dengan firman. Upaya pelestarian rumah adat Bugis Toraja. Seiring perkembangan zaman, rumah adat seperti ini mulai ditinggalkan dan digantikan dengan bangunan modern. Namun, upaya pelestarian tetap dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, baik melalui pembongkaran bangunan asli maupun pengenalan rumah adat ini dalam program pendidikan budaya dan di sekolah-sekolah. Salah satu pembuatan miniatur rumah adat sederhana seperti Itulah hasil pertemuan kita, dan masih ada di pembacaannya itu ya, semuanya dipersilakan untuk berdiri. Di sini kami akan membacakan yaitu alat tambahan yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Ramadan. Dipersilakan dengan hormat, yang lain boleh silakan ikut lagi. Alat dan bahan pembuatan. Untuk membuat miniatur rumah adat Bugis dari stik ekstrim diperlukan beberapa bahan dan alat sederhana. Di antaranya 1. Stik ekstrim, lem tembak atau lem kayu, cat atau berwarna kayu, gunting, kardus atau triplek sebagai alas, penggaris dan pensil untuk mengukur. Ya, itu dia, dan kami akan mempersilakan salah satu teman kita lagi, yaitu Raditya Anugrah untuk membacakan. Silakan. Cara membuat rumah adat Bugis dari stik ekstrim. Langkah-langkah pembuatan. 1. Ukur dan potong stik ekstrim sesuai dengan ukuran miniatur rumah yang diinginkan. Buat kerangka dasar yang akan menjadi lantai dan dinding rumah. 2. Rangkai dinding rumah dengan menempelkan stik ekstrim secara vertikal. Untuk atap, susun stik ekstrim membentuk segitiga agar menyerupai bentuk atap Toraja. 3. Buat tiang penyangga dengan menggunakan beberapa stik ekstrim yang disatukan. Kemudian tempelkan pada bagian bawah rumah. 4. Setelah struktur utama selesai, tambahkan detail seperti pintu, jendela, dan tangga kecil agar miniatur rumah terlihat lebih nyata. 5. Cat miniatur sesuai dengan warna asli Toraja, seperti atap berwarna merah, batu atau hitam, dan dinding berwarna coklat kayu alami. Dan kami akan mempersilakan lagi salah satu teman kita untuk membacakannya. Dengan hormat kami persilakan untuk berdiri. Baik, saya akan menutup dari presentasi kami. Dari kesimpulan kita sambil rumah adat Bugis atau Toraja merupakan warisan budaya yang memiliki histori sosial dan spiritual yang sangat tinggi. Sebagai rumah adat yang dibangun dengan teknik arsitektur yang canggih pada masanya, Toraja bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol status dan kebangsaan di kalangan masyarakat Bugis. Pentingnya melestarikan warisan ini, baik dalam bentuk asli maupun miniatur, adalah tanggung jawab bersama agar nilai-nilai budaya tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Ya, kami akan mempersilakan dengan hormat salah satu teman kita, yaitu Andi Naila, untuk membacakannya.
silakan ini. Sarannya, upaya pelestarian bola adat Sawaraja dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, dan institusi pendidikan. Salah satu langkah efektif adalah dengan memperkenalkan rumah adat ini kepada anak-anak dan remaja melalui kegiatan kerajinan tangan, membuat miniatur rumah adat dari stik es krim. Misalnya, bisa menjadi cara kreatif untuk mengenalkan budaya lokal sejak dini, sembari mengajarkan keterampilan praktis dan kreativitas. Ya, itulah hasil pekerjaan terakhir dari teman kita dan kita akan menutupnya. Dipersilakan semua anggota untuk berdiri. Kami akan menutup hasil presentasi kami dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena hidup manusiawi. Kita manusia juga mempunyai kesalahan, tidak ada manusia yang selalu melakukan kebenaran. Kami dari kelompok 1 meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah ucap kata atau hal yang tidak baik untuk dilihat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.